Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang datang hari ini dengan bersuka cita, boleh lambaikan tangan bersama-sama. Puji Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Bapak Ibu, hari ini adalah hari ke-10 kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas setiap kita. Dan kita mau pada hari ini ketika kita beribadah, kita betul-betul dipenuhi dengan kuasa dan hadirat Tuhan. Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, amin, yang membangkitkan, yang membebaskan, bahkan menyembuhkan setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita boleh berdoa dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Roh Kudus-Mu Tuhan itu menjadi materai dan jaminan atas segala sesuatu yang Tuhan telah janjikan bagi setiap kami orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu telah ada dan hidup dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu ya Roh Kudus sanggup melawat bahkan mengubahkan setiap hati kami. Mengalirlah di tempat ini Tuhan. Berhembuslah oleh kuasa Roh Kudus di tempat ini. Jamalah setiap hati kami Tuhan. Ubahkan setiap kami Tuhan. Supaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang sudah dibaharui. Yang sudah diperbaharui akal dan pikiran kami. Bahkan diubahkan oleh-Mu Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami yang dahsyat, yang luar biasa. Di dalam satu nama yang ajaib. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama nyatakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang, bersama-sama nyatakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang, sama-sama nyatakan. Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, lah Yesus, urapi, jamalah setiap kami, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Oh Roh Kudus, Kau hadir di sini.
persilakan rohmu boleh melawat setiap kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari buka hati kita. Mari biarkan Roh Kudus melawat setiap kita. Mari mengalir, jamalah setiap hati, jamalah setiap hati, ubahkan setiap kami ya Roh Kudus, penuhi kami, kami terbuka di hadapan-Mu, kami terbuka di hadapan-Mu, jamalah kami ya Roh Kudus, penuhilah kami ya Roh Kudus, haleluya. Biarlah urapan dan kuasa-Mu dicurahkan atas setiap kami Tuhan. Oh, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Curahkanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Lakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya la 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 ya shikira la 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 ya la ba ya she. Ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba ya shikira la 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 ya. Ya la la ta ka la ba ya shikira la ta ka la mo. Mari berhembuslah Roh Kudus. Mari berhembuslah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Ya la 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 ba ya shikira ba ya la mo. Ya la 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 la. Shira la 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 la. Shira la 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 ba ya shikira ba la ba la ba la ba la ba la ba. Kami rindu akan urapan-Mu Tuhan. Kami rindu akan pribadi-Mu Yesus. Mari Tuhan curahkan urapan-urapan yang baru atas setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita merindukan pribadi Roh Kudus. Biarlah kita boleh memandang kepada wajah-Nya dan menginginkan Dia lebih dan lebih lagi. Izinkan Roh Kudus boleh menyembuhkan setiap luka di dalam hati kita. Izinkan Roh Kudus boleh membangkitkan setiap semangat kita yang mulai padam. Membangkitkan setiap orang-orang yang letih dan lesu. Membangkitkan setiap orang-orang yang patah semangat. Saat ini izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Ya Roh Kudus, Roh yang ajaib dan yang mulia. Oh ya Roh Yesus, bekerjalah di tempat ini. Tercurahlah Engkau atas setiap umat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat di ruangan ini Tuhan. Lawat setiap pribadi yang haus. Lawat setiap pribadi yang rindu akan Kau Tuhan. Curahkan urapan-Mu yang dahsyat di tempat ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan Roh Kudus, Roh Kudus penuhi. Inginkan Dia sungguh-sungguh. Roh Yesus urapi. Biar Dia menjamah kita. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah. Mari angkat suaramu, bawa hatimu kepada Yesus. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus, Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Penuhi kami Tuhan.
kasih dan kuasa-Nya mengalir di tempat ini. Biar kami rasakan kuasa dan kasih-Mu. Kami mau merasakan kuasa dan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes, God. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau yang mau merasakan kuasa kasih Tuhan, mari sembah Dia lebih dalam lagi. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat sekarang ini, di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, yang percaya sama-sama nyatakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa kasih Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi nyatakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih dan kuasa. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes, amin. Curahkanlah kuasa-Mu, kuasa-Mu. Mujizat terjadi sekarang. Sama-sama nyatakan curahkanlah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Mari tercurahlah kuasa-Mu yang dahsyat. Inginkan Dia lebih lagi. Sama-sama nyatakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekali lagi nyatakan curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.
Mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Oh mujizat, mujizat terjadi sekarang ini. Oh haleluya, sorak-sorai haleluya, sorak-sorai haleluya, haleluya. Curahkan urapan-Mu di tempat ini Tuhan, yang berkuasa membebaskan, melepaskan. Kami percaya urapan-Mu ada di tempat ini, dan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita nyatakan Amin. Berapa banyak yang percaya di tempat ini bahwa setiap kita ketika sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun diberikan kuasa dan otoritas supaya setiap kita ketika berdoa kepada orang yang sakit, di dalam nama Yesus sembuh. Kita berdoa kepada orang yang kerasukan setan, di dalam nama Yesus setan itu pergi. Yang percaya boleh lambaikan tangan tinggi dan berikan sorak-sorai. Hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Hey! Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
sampai tujuan mendapatkan kami terima Tuhan, kami terima kemenangan yang kami percaya Tuhan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan di situ apa saudara? Yes, nyatakan dengan iman di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Oh, haleluya. Mari kita nyalakan api kita bersama-sama. Yang semangat katakan haleluya. Yeah, yeah, yeah. Mari jamaah Tuhan sama-sama. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang. Katakan, nama Yesus jawaban. Dan katakan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Siapa yang rindu? Roh Kudus membakar setiap kami. Yes. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Semuanya katakan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh.
keajaiban terjadi di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, coba tengok kanan kiri depan belakang. Katakan engkau dipenuhi Roh Kudus. Kau dipenuhi oleh Roh. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap benih firman yang kita dengar itu memerdekakan setiap saudara dan saya. Terima kasih ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, tahta kasih.
jemaat sendiri katakan, ku yakin. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan, Kau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami siang hari ini. Dan kemenangan pasti terjadi di tempat ini di dalam nama Yesus. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Katakan kelepasan. Oh, terjadi di sini. Kami percaya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tetap percaya kuasa-Mu Tuhan sungguh nyata. Engkau mengalir, Tuhan menjamah hati kami, kehidupan kami sepenuhnya. Kami berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Kau yang membentuk hati kami. Tuhan, Kau sendiri yang memimpin kami dengan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Bila Roh-Mu Tuhan boleh menolong kami untuk kami mengerti, untuk memahami lebih lagi apa yang jadi pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengetahuinya. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh tetap memperhatikan. Supaya kami tetap mendengar Tuhan. Menangkap pesan Tuhan. Merenungkan siang dan malam dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Memberkati gereja tempat ini. Seluruh jemaat Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang mengubahkan kami, Tuhan yang memimpin kehidupan kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur mengalir kuasa-Mu yang tak terbatas, terus menerus dalam kehidupan kami. Memimpin menuntun langkah hidup kita semuanya, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, untuk kami boleh memuji, menyembah, dan meninggikan nama Yesus Tuhan kami. Dan yang teristimewa kami boleh menikmati kebenaran firman Allah yang menjadi kekuatan untuk setiap langkah-langkah kami ke depan, untuk masa depan kami, untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Bapa, Tuhan memberikan rema yang indah, rema yang kuat untuk jemaat BPCC boleh melangkah maju, menatap masa depan yang indah, yang penuh harapan di dalam Engkau. Urapi kami percaya Engkau memberkati yang melayani, dan Engkau juga memberkati yang dilayani. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Semangat pagi hari ini, amin. Semangat ya, 10 hari kita melaksanakan ibadah pencurahan api Roh Kudus yang dahsyat, dan saya percaya ketika Roh Kudus bekerja ada satu hal yang Tuhan pulihkan dan yang luar biasa ya, yaitu hati kita. Amin. Hati kita yang terpenting yang Tuhan pulihkan. Karena dengan hati yang baru Tuhan akan mampukan kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan, tema pada bulan ini adalah menjaga hati. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini judulnya singkat sekali, yaitu miliki hati yang sehat. Amin. Setuju kalau punya hati yang sehat? Karena hati yang sakit itu bahaya. Katanya Pak Gembala sudah dibuka sama Pak Gembala, sakit yang gak bisa diobati itu sakit hati. Ya, karena itu Tuhan tahu kebutuhan kita, karena itu Tuhan rindu memberkati, mengurapi Bapak Ibu Saudara supaya hati kita benar di hadapannya. Ya, kita baca bersama di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Ini ayat emas. Ya, semuanya pasti mengenal ayat ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri ya. Kayaknya baca firman lebih enak berdiri ya, untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama di dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita untuk menjaga hati kita. Jaga hati, jaga hati, jaga hati. Karena hati ini ada di sini dan tidak terlihat. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Tidak terlihat. Orang sakit hati nggak kelihatan loh Bapak Ibu Saudara. Ya, orang bisa tersenyum ramah tapi hatinya terluka. Itu banyak. Saya percaya jemaat BPCC nggak ada, tapi di Malang banyak. Ngakunya, oh aku happy-happy aja, tapi hatinya terluka. Ini yang bahaya. Karena hati tidak bisa diketahui. Orang lain satu dengan yang lain nggak tahu ini orang sakit hati atau enggak ya gitu. Makanya kita mau belajar pagi hari ini mengapa hati ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita mau belajar, hati ini adalah pusat kehidupan rohani dan spiritual. Amin. Hati ini pusat kehidupan rohani kita. Dan hati itu di mana ada pikiran, emosi, keinginan, motivasi kita berada. Di dalam hati ini disimpan pikiran kita, keinginan kita, hati kita, motivasi kita, cita-cita kita, keinginan kita apa? Ada di situ. Ya, dan yang ketiga, hati adalah pusat awal mula keputusan, tindakan, perilaku yang akan kita lakukan. Saudara setuju? Keinginan yang ada di sini akhirnya dikeluarkan menjadi satu action. Orang yang kepahitan, orang yang sakit hati pasti perilakunya nggak baik.
Saudara setuju? Ucapannya juga pasti penuh ketidakbaikan gitu loh. Mungkin suka menggerutu, mungkin suka bicara menyesal, orang itu kok begini, orang itu kok begitu, semua diprotes Bapak Ibu. Orang yang suka protes ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam hatinya. Orang yang suka membicarakan orang lain pasti ada sesuatu di dalam hatinya. Karena di dalam hati ini ada semua pikiran itu tersimpan di sini. Dan di dalam hati ini asal mula keputusan kita ambil. Orang yang hatinya pahit pasti keputusannya salah. Saudara setuju? Kalau orang Jawa bilang apa ya? Orang Jawa di sini coba angkat tangan. Ada banyak? Wah lumayan ya. Orang Jawa itu bilang nyepak nyandung salah. Ya mau ke kanan ya salah, ke kiri salah, akhirnya keputusannya serba salah. Karena apa? Diputuskan dengan hati yang tidak benar. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Karena itu Tuhan sangat menyayangi hati kita. Dan Tuhan rindu Roh Kudusnya memberikan urapan yang baru. Diganti hati yang baru. Kenapa? Karena hati yang lama sudah tidak berfungsi. Kalau Pastor Peter katakan tidak bisa dioperasi, ya tidak bisa diobati, ora iso ditambani. Caranya gimana? Serahkan sama Tuhan. Amin. Ya biar Tuhan yang mengambil alih semuanya. Karena tuh hati sekalipun kecil bentuknya, dia adalah master kontrol kehidupan manusia. Amin. Semua dikontrol dari dalam hati kita. Tidak kelihatan, tapi perannya besar. Kecil sih, tapi dia menjadi sumber utama pengontrol kehidupan manusia. Hati yang baik, firman Tuhan katakan dia akan mengeluarkan semua perbendaharaan yang baik. Hati yang baik akan menimbulkan kehidupan yang baik. Hati yang pahit, hati yang buruk, hati yang jelek, dia juga akan mengeluarkan perbendaharaan kata yang kurang baik. Dan dia akan menghasilkan kehidupan yang tidak baik. Atau kehidupan yang buruk. Dan ketika firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa harus waspada? Kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia waspada itu artinya hati-hati. Ya, waspada itu fokus. Benar-benar melihat dalam satu hal. Contoh, aku harus waspada nih merawat bungaku ini. Jadi harus fokus. Ya ini yang diperhatikan pelan-pelan, hati-hati, yang telaten. Bapak Ibu Saudara. Jadi mengapa harus waspada dengan hati? Poin yang pertama yang saya rindu bagikan kepada saudara. Kita buka di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-9. Yeremia 17 ayatnya yang ke-9. Coba di sini. Mengapa harus waspada dengan hati? Poin yang pertama, karena ada beberapa sisi buruk dari hati kita. Antara lainnya, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat ke-9 dikatakan bahwa hati manusia itu mudah licik dan mudah keras. Saudara setuju? Setuju? Firman Tuhan tidak pernah salah ngomong. Firman Tuhan juga nggak pernah salah menulis. Sekalipun tidak terlihat, riskan sekali hati manusia, hati kita untuk bisa menjadi licik, bahkan keras seperti batu. Saudara pernah lihat orang yang hatinya keras kayak batu? Pernah? Ya, saya sendiri juga keras seperti batu dulu Bapak Ibu Saudara. Bebal, nggak bisa dikasih tahu, itu saya. Sama katanya Pastor Feby, puji Tuhan ya Pastor Feby. Kok kita tuh mengakui kejelekan kita di hadapan Tuhan itu baik. Nggak perlu ditutupi karena kita ini telanjang di hadapan Bapa. Apa yang harus kita tutupi? Saya nggak bisa dikasih tahu kenapa, karena saya bertumbuh di lingkungan keluarga yang keras.
Lingkungan itu membangun jiwa saya, hati saya, pikiran saya untuk menjadi hati yang gampang tersinggung, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa ada orang ngomong yang salah dengan saya. Entah itu saya salah dengar atau mereka yang salah bicara. Tapi hati saya itu selalu keras. Karena itu Tuhan katakan sangat penting waspada dengan hati. Karena hati kita riskan dengan yang namanya licik dan keras. Yang berikutnya, mengapa ada beberapa sisi buruk dari hati kita. Amsal 24 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hati manusia itu juga mudah tawar, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini pada masa kesesakan. Manusia pada dasarnya ketika kehidupannya baik-baik aja, ya baik-baik aja. Betul? Tapi ketika dalam masa kesulitan, dalam masa kesesakan, dalam masa yang tidak baik, hati ini riskan untuk menjadi tawar. Orang tawar hati itu hidupnya bersungut-sungut. Orang tawar hati itu hidupnya suka mengeluh. Suka mengasihani diri sendiri. Ketika hubungan suami istri mulai nggak baik, mulai nggak harmonis, mulai bencek gitu ya Bapak Ibu Saudara. Pasti suami atau istri ini yang hatinya tawar, dia akan mengeluh. Bioh gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya kan kalau orang Jawa bilang bioh gitu. Itu kalau orang pada umumnya bilang waduh kok ada manusia kayak gini. Kok bikin sakit gitu di sini. Bukan hanya di sini tapi di sini dan di sini semua sakit Bapak Ibu Saudara. Karena perlakuannya yang tidak baik. Karena itu Tuhan katakan jika pada waktu kesesakan, waktu yang tertindas, waktu yang tidak baik hidupmu bukan baik-baik saja dan kamu menjadi tawar. Tuhan katakan kecil kekuatanmu. Padahal kita diberikan kekuatan yang besar oleh Yesus. Amin. Tuhan kita Tuhan yang besar, jadi dia memberikan kekuatan yang besar sama kita. Tuhan gak mau kita tawar hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Sisi buruk yang lainnya ada di dalam Amsal 27 ayatnya yang ke-3 sampai ke-4. Coba tayangkan. Amsal 27 ayatnya yang ke-3 sampai ke-4. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah, sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam dan murka melanda. Tetapi siapa yang tahan terhadap cemburu? Saudara, cemburu itu bisa mengakibatkan sakit hati. Ya, orang cemburu itu macam-macam. Cemburu lihat temannya berhasil. Ada orang yang ketika melihat temannya, tetangganya berhasil, itu cemburu, itu ada Bapak Ibu Saudara. Saya juga pernah. Loh iya saya nggak ngambil contoh macam-macam, sudah saya sendiri. Dulu saya belum bertobat. Saya belum belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau ada tetangga saya itu beli sesuatu, saya kok iri ya Bapak Ibu Saudara. Saya itu mikir, lah wong aku itu kerja, saya punya uang, kok aku gak bisa beli. Kok dia beli itu ya? Besok saya beli Bapak Ibu Saudara. Wih, betapa angkuhnya saya, betapa kerasnya saya, betapa pencemburunya saya. Katanya Tuhan, hati saya itu lebih berat dari batu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak pernah salah. Irian, bukan irian jaya, tapi irian, suka iri. Jealous, nah itu. Ya, kalau ada orang suaranya bagus, aku yo iso. Padahal suaranya nggak bagus. Nah, kalau saya ketemu orang model gini, tak suruh baca saja Bapak Ibu Saudara. Nggak usah nyanyi, wes dibaca saja, gitu ya. Ada kayak gitu itu. Oh temennya, waduh gimana gitu. Aduh kok lu ya kok itu gini, itu begini. Itu.
Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada. Itu adalah salah satu sisi keburukan hati kita. Dan saya percaya di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku katanya ya. Saudara jangan tersinggung loh ya kalau pagi hari ini firmannya lumayan agak tajam. Katanya Pastor Adi nggak usah tersinggung. Jangan dimasukkan hati, biar masuk sendiri saja ya. Biar masuk sendiri, rasakan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hatinya mudah sakit dan mudah panas. Orang yang panas hatiku ya Allah gitu ya. Gitu ya. Apalagi suaminya atau istrinya itu digondol wewe gombel cemburu panas membara di sini. Aduh, larutan nggak bisa sembuhkan Bapak Ibu Saudara. Padahal promonya penyembuh panas dalam gitu ya kan. Tapi panas yang di sini nggak bisa dengan larutan. Yang bisa hanya dengan dilarutkan oleh Roh Kudus. Amin. Ya, itu saya juga sudah ngalami. Makanya saya berdiri di sini, saya bersaksi kesaksian hidup saya. Semua saya alami dan saya puji Tuhan bisa mengalami. Karena itu supaya saya bisa dewasa. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, ada sisi yang buruk di dalam hati kita. Markus 7. Markus 7 ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Yuk cepat dikit. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Riskan hati ini penuh dengan ini. Mau nggak mau kita harus koreksi Bapak Ibu Saudara. Karena kadang orang bisa panas hati, bisa mikir nggak baik, itu ya ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya? Nggak sengaja hati kita ini jengkel dengan orang lain, gaya tok itu, gitu. Ya kan? Nggak sengaja hati tuh, wong sepatunya merah kok kaos kakinya biru. Kan ya terserah Bapak Ibu Saudara. Mau pakai sepatu coklat kaos kaki pelangi ya silakan. Itu penglihatan orang yang diperbaharui hatinya. Tapi orang yang hatinya ada luka. Jangankan kaos kaki. Rambut itu loh diperhatikan. Kok ininya putih, ininya hitam. Ya terserah Bapak Ibu Saudara. Mau putih hitam, mau coklat abu-abu, gak apa-apa. Namanya fashion, gak ada yang salah, betul? Ya, ada yang ngomong, Bu Win itu gemuk, duduk di depan lagi, menghalangi. Ya ampun, saya itu mau diet berkali-kali, Bapak Ibu Saudara. Tapi masih wacana. Ya, tapi saya enggak bermaksud menghalangi saudara kan begitu. Kadang orang yang hatinya enjoy, ya biar dilewati orang ABC mau hidup dengan siapapun juga, hatinya tidak terluka, Bapak Ibu Saudara. Dan hati ini bisa berpikir seperti ini yang firman Tuhan Yesus katakan. Ada kelicikan, ada hawa nafsu, ada hujat, ada kesombongan, kebebalan. Semua ada di situ. Tumplak-blak ada di situ. Dan mau tidak mau kita harus koreksi. Amin. Harus koreksi. 10 hari kita ibadah pencurahan api Roh Kudus. Roh Kudus itu dicurahkan. Mengoreksi kita. Terlebih nomor 1, hati ini loh. Yang Tuhan paling sayang tuh hati. Ya, berkali-kali Tuhan katakan sangat mengasihi kita. Hati kita itu harus dipulihkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, banyak tokoh di sana yang jatuh karena hatinya nggak baik. Hawa, nggak taat hatinya. Betul? Sudah diperintahkan, nggak boleh makan itu. Tapi karena hatinya nggak taat, hatinya pengen coba-coba, jatuhlah dia. Seberapa banyak perkawinan orang-orang Kristen awalnya
Dari sebuah nggak taat yang kecil, terus coba-coba, betul? Dia jatuh, gitu loh, coba-coba ngelirik tok, gitu loh. Ya, gitu kan. Jangan megang, jangan kenal, ngelirik aja. Firman Tuhan katakan itu pantang. Amin. Yang jejer suaminya coba dilihat. Katakan enggak boleh ngelirik aja enggak boleh. Pastor, ngelirik ayo enggak boleh ya. Ngelirik aja. Karena Tuhan katakan perzinahan itu tuh bukan melakukan hal-hal yang seperti itu. Ngelirik saja, terus timbul pikiran yang ingin coba-coba, itu kita sudah jatuh dalam perzinahan. Sebenarnya firman ini sewangar loh Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang Malang bilang sewangar, sangar tenan loh ya. Artinya dualem. Dikit perkataannya tapi artinya weh sewangar ya. Luar biasa. Mendalam Bapak Ibu Saudara. Karena itu firman Tuhan katakan mau enggak mau kamu harus mau tak ubah. Amin. Ya. Saul itu loh buangkel. Sakit hati. Mendengarkan orang puji-pujian lolek Saul tuh bunuhnya mek. Lo Daud sak gini banyak berlaksa-laksa. Hati ini panas Bapak Ibu Saudara. Kadang orang Kristen ya ada seperti itu. Tapi di sini tidak ada. Di Malang banyak. Yang saya layani di Malang, di Magelang, di Semarang, Wakeh. Ya toh? Ada yang dia, oh itu panas Bapak Ibu Saudara. Saya harus bisa lebih dari dia. Wah, gitu. Ya, Saul niatnya apa? Ya membunuh, menghabiskan, dikejar itu Daud. Karena apa? Panas hatinya. Apalagi di sini saya tulis juga Haman. Ya, Mordekai gak hormat sama Haman. Ya toh? Seberapa besar ketika ada orang yang tidak dihormati gitu aja. Oh lupa tidak disapa gitu aja. Hah? Wes gak disalami ngono wali mungkin ya. Apalagi mungkin saya mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara mungkin enggak kenal namanya satu-satu, enggak salaman apa-apa. Ya saya kadang lupa, kadang ya saya tuh mungkin gelonjom. Kalau orang Jawa bilang gelonjom tuh jualannya luru tek-tek gitu loh. Ya saya lupa gitu kan. Bapak Ibu Saudara, kadang ada orang Kristen enggak dihormati dikit itu. Wah sudah mewangkel di sini. Kamu siapa? Lah aku siapa? Ya toh? Coba katakan, tanya sama sebelah kanan kirinya. Lah kowe sopo? Tanya aja gitu. Hah? Sopo kamu? Hah? Aku ini lebih kaya, aku ini mobilku lebih bagus, aku ini pester gitu ya. Aku ini hamba Tuhan. Lah kowe sopo? Gitu. Orang yang punya pikiran seperti ini dibalik sama Tuhan. Lah kowe sopo? Gitu. Gantian. Tuhan kan sudah katakan di firman-Nya apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepada kamu, ya lakukan dulu, betul? Kalau kita suka menghina orang, ya kita akan menuai itu hinaan itu. Tuhan juga akan tanya sama kita, kowe sopo? Regamu piro? Nah kan gitu, kamu siapa? Hargamu berapa sih? Lah, Tuhan juga tanya sama kita. Karena itu orang gak boleh gampang tersinggung. Biar mungkin dia lupa. Mungkin dia lagi banyak pikiran sehingga tidak menyalami saya. Haman tersinggung, Mordekai gak sapa dia, gak hormati dia. Bapak Ibu Saudara, itu yang perlu kita waspadai. Mengapa harus waspada dengan hati yang kedua? Supaya kita tidak kehilangan berkat Tuhan. Orang yang tidak waspada menjaga hatinya, dia akan kehilangan berkat itu. Karena itu jangan saudara berkata, loh aku ini ikut Tuhan kok tidak diberkati ya. Kita harus menilai, kita harus mengkoreksi kenapa berkat itu tidak sampai di tangan kita. Selain ada waktunya Tuhan, bukan waktu kita kan, tapi ada satu hal lagi. Karena kita tidak bisa menjaga hati dengan benar. Kisah 24 ayatnya yang ke-16.
Kisah 24 ayatnya yang ke-16 di sini Rasul Paulus katakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ternyata penting untuk berusaha hidup dengan hati yang murni. Dan hati yang murni ini didapat dari hasil proses kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pada dasarnya manusia dipimpin manusia itu nggak bisa sebenarnya. Betul? Karena manusia punya ego. Tapi ketika manusia ini ditaklukkan oleh Roh Kudus, nggak ada yang namanya ego. Amin? Suami saya bukan orang baik. Saya bilang, mumpung orangnya nggak ada. Ya, Pak Win itu orang yang hidupnya keras. Gak bisa dibilangi. Hampir sama dengan saya tapi dia lebih nemen Bapak Ibu Saudara. Ya, karena suami saya hidupnya keras. Dia kerja di pasar induk. Hidupnya dengan preman-preman. Gitu ya. Orangnya sangat keras. Rasanya gak mungkin suami saya itu bisa lemah lembut. Gak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus. Amin. Ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus jamah, dia tuh berubah itu dahsyat, Ibu Saudara. Rubahnya nggak instan. Kalau instan sandiwara, betul? Ya, cepat karena ada jamnya. Manusia itu bukan sandiwara. Di dunia ini bukan sandiwara, dunia ini proses. Dia dibawa proses semakin hari, dari tahun kepada tahun, bulan kepada bulan, hari kepada hari. Hatinya berubah menjadi baik. Saudara. Ya, karena itu kalau mungkin saudara punya pasangan masih keras, jangan dimarahi. Amin. Masih proses. Ya, masih proses. Pasti nanti berubah jadi baik. Tidak mungkin orang yang diurapi Roh Kudus tidak jadi baik. Itu tidak mungkin. Ya, dan proses ini menghasilkan yang namanya buah-buah kasih, buah-buah roh. Ya, kalau saudara nanti baca di rumah Galatia 5, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada sukacita, ada kelemah lembutan, penguasaan diri itu penting. Ya. Jadi proses ini akan menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Dan apabila kemurnian hati tercemar, maka kandaslah iman kita. Saudara setuju? Amin. Orang yang hatinya tercemar kemurniannya, maka akan kandas imannya. Bukan kata saya, tapi kita buka di dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-19. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-19. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Orang yang kandas iman, dia akan hancur kehidupannya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang akan menolong iman kita untuk tetap ada sampai dia datang menjumpai iman itu ada di dalam kita. Tuhan yang tolong. Kita nggak bisa loh mempertahankan iman kita sendiri. Ya, kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Dan karena itu Tuhan katakan hati kita harus tetap murni. Murni itu bersih, tidak ternoda. Itu murni. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ada satu ilustrasi yang sederhana yang saya mau sampaikan. Seorang suami istri ini baru pindah. Dari Batu kota pindah ke Bali, ya, tinggal di perumahan. Nah, terus setiap pagi tetangganya itu mencuci baju. Nah, habis dicuci pasti dijemur. Nah, suami istri yang penghuni baru ini kalau pagi mesti ngeteh di dapurnya di dalam rumahnya, ya, mereka ini harmonis sekali. Mereka selalu ngeteh berdua kalau pagi. Nah, istrinya ini ngomong sama suaminya, pap, gitu. Ada yang manggil pap, ada yang manggil beb, ada yang apa itu? Kita beb, honey. Siapa yang honey? Pastor Isa, saya mau niru
Nanti saya pulang ke rumah saya panggil Pak Win, Hani. Gitu. Nanti Bapak Win nggak ngerti Hani, ngopo mah. Wes tak panggil Beb aja deh ya ini ya. Nah ini dia bilang sama suaminya, Pap, lihaten tetangga kita itu nggak bisa mencuci baju. Loh kenapa Mam? Lihat itu bajunya nggak putih. Jadi putih tulang semua, jadi jelek, jadi buruk, jadi coklat semua. Ya suaminya diam aja. Karena memang istrinya itu sekalipun mereka hidupnya harmonis, istrinya itu agak banyak bicara. Nggak tahu, para istri ini ya saya wanita juga. Kadang-kadang kita kan kelebihan pulsa. Amin. Amin ya. Loh ini saya juga, firman ini juga ditujukan sama saya. Kita ini orang perempuan tuh loh, kadang itu suka kelebihan pulsa, betul? Ya. Nah ini bilang lagi besoknya ketemu lagi. Itu si ibu itu jemur pakaiannya, Pak lihat lagi. Memang mereka ini nggak bisa beli deterjen yang bagus. Loh, ada aja yang dibicarakan. Ya kan, sama istrinya itu nggak bisa mencuci dengan baik lah, nggak punya uang buat beli deterjen lah. Itu sampai seminggu. Akhirnya suami-suami itu kadang nggak banyak diemnya. Amin. Loh, benar apa enggak? Suami, masa suami kelebihan pulsa juga? Kan enggak kan? Kadang suami itu banyak diemnya, amin. Daripada ribut, betul? Nah, ya saya juga mengerti hati suami kok. Ya, kalau dulu tugas saya di gereja saya yang lama itu pementor perkawinan. Setiap hari saya ketemu orang bertengkar. Jadi saya kalau mau bertengkar yang lahir batin dengan suami saya, ya saya malu sendiri. Paling cekcok gitu, tapi lahir batin bertengkar saya tuh malu gitu. Karena saya harus mementori mereka, kan begitu. Nah, suatu hari di hari yang ke-7, suaminya ini duduk lagi ngeteh mereka. Setiap hari mereka ngeteh. Nah, istrinya bilang, Pap, lihat Pap. Ternyata ada kemajuan. Kemajuan apa, Mam? Itu tetangga kita sudah punya uang beli deterjen baru yang bagus dan sudah bisa mengetahui teknik mencuci yang bagus. Karena aku lihat dari sini semua pakaiannya putih bersinar. Nah, suaminya mulai ngomong, Mam, tadi itu aku bangun pagi-pagi. Tak resiki jendela itu. Tak gosok sehingga celing. Karena gosoknya bukan hanya biasa-biasa tapi pakai celing. Sehingga kaca itu menjadi jernih, bersih Bapak Ibu Saudara. Saudara menangkap perumpamaan ilustrasi ini? Apa yang kita lihat, menilai dan nilai yang kita berikan ditentukan oleh kejernihan jendela hati kita. Amin ya. Si mama ini menilai burak itu coklat, kurang pinter itu kenapa? Karena jendela rumahnya yang burak, betul? Jendela rumahnya yang kotor, nggak dibersihkan. Nah suaminya mikir, akhirnya pagi-pagi dibersihkan sampai celing. Akhirnya istrinya bisa melihat, wow ternyata pakaian putihnya bersinar-sinar bagus. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini salah menilai. Ini tidak bicara tentang kejelekan orang atau kebaikan orang. Kita bicara tentang hati kita ini loh. Yang Tuhan katakan bersihkan hatimu. Jagai dengan penuh kewaspadaan. Ketika kamu salah, kamu akan menilai dan mengeluarkan kata-kata yang salah. Sebenarnya yang salah bukan tetangganya tapi jendelanya. Yang salah itu bukan orang yang duduk di depan kita, tapi jendela hati kita yang salah. Soalnya masih kotor, Bapak Ibu Saudara. Yang salah bukan orang yang menjadi sahabat kita, tapi kita sendiri yang salah. Sehingga kita nggak nyaman dengan sikap mereka. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kok aminnya lemah? Amin. Coba katakan kanan kiri, yang salah itu aku kok. Coba. Kita kok yang salah. Salah menilai. Ya, salah menilai. Akhirnya keluar
kebenaran kata, kamu kok begitu, kamu kok begini, kamu kok begini. Nah, padahal jendela hati kita yang belum bersih. Kalau jendela kita sudah bersih, hati yang murni akan melihat segala sesuatu itu dari segi hal yang positif. Seorang motivator aja kan katakan positive thinking, positive thinking, positive thinking. Ketika engkau positive thinking, kamu akan berhasil. Ketika kamu positive thinking, kamu akan kaya, berhasil. Kalau kamu positive thinking, wah kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Itu motivator loh. Firman ini cetar Bapak Ibu Saudara. Firman sudah katakan, jagalah kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidupnya anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, hidupnya itu EGP Bapak Ibu Saudara. Emang gue pikirin, lo mau begini, kamu mau begitu, ya sudah nggak apa-apa, baik-baik aja. Ya, kita kasih nasihat juga bukan kita biarkan orang jelek kita biarkan, tidak. Kita tetap memberi nasihat, tapi jangan dong orang tuh dikuliti terus dari sepatu, dari baju, dari kacamata. Oh kacamata kotak, padahal itu loh wajahnya segitiga. Ya, itu loh kemarin tuh belum menikah tuh badannya langsing loh. Sekarang kok badannya itu nggak kotak lagi ya. Kok udah gembrot ya, udah gemuk ya. Iya kalau SpongeBob tetap kotak. Ya sampai Tuhan datang SpongeBob tetap kotak Bapak Ibu Saudara. Ya kalau mungkin mengalami perubahan sudah punya anak, udah jadi gendut, ya sudah biarinlah. Kan begitu nanti dia kan diet sendiri. Seperti saya gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Ini anak saya mesti ngece saya gini, mama itu bodinya begini. Terus ke sana. Gini Bapak Ibu Saudara. Waduh. Kesananya itu loh yang gak bikin saya kuat Bapak Ibu Saudara. Kan harusnya kayak seret. Nah gitu kan kayak slimming tea. Ini enggak seret gini. Kan saya kayak teko Bapak Ibu Saudara. Ya tapi saya bersyukur suami saya mengasihi saya dengan sepenuh hati. Oh, kan begitu ya. Jadi sekarang yang terakhir, cara gimana untuk menjaga hati kita. Nah sekarang poinnya kan kalau Tuhan katakan waspada ya. Karena hati itu ada sisi-sisi yang jelek. Ya kan tadi dikatakan gitu dan hati itu harus murni. Lah terus caranya gimana? Cara yang pertama adalah bawa kepada Tuhan. Saya setuju sekali. Saya kayak janjian sama Pak Gem ini ya. Padahal enggak janjian. Nah, Pak Gem bilang gak bisa dioperasi. Enggak bisa dikasih obat sing gimana-gimana enggak bisa. Jalan satu-satunya kita harus rendah hati, memberikan dengan ikhlas, bawa kepada Tuhan. Sebab Dia yang menguji hati. Yeremia 17 ayatnya yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang 10. Aku, Tuhan, perhatikan. Yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Enggak bisa ada yang menguji hati kita selain Tuhan. Manusia itu pakar untuk menutupi hati. Hatinya cekit-cekit, dia sih bisa tertawa loh Bapak Ibu Saudara. Hatinya nggak enak sama suaminya, nggak enak sama istrinya, nggak mau negur, nggak mau bicara berdua berdasarkan firman Tuhan, tapi mesem-mesemeh ya. Tapi mesemnya itu pahit Bapak Ibu Saudara. Gitu kan. Sudah ini. Ya kan, mungkin istrinya terlalu garang, terlalu jahat, mending didudukkan bilang, "Mah, jangan begini, jangan." Jadi dikasih tahu dengan hati, dengan cinta. Ya kan? Bukan dengan kata-kata yang meledek ketika istrinya enggak ada. Ketika suaminya duduk, anak-anaknya duduk, lihat TV, suaminya baca koran, terdengar di depan klotek, istrinya masuk. Singa betina datang. Ayo nak, cepat dah. Aduh, ada singa betina. Enggak boleh Bapak Ibu Saudara.
Sekalipun kayak singa betina itu istri kita. Ya, nggak boleh, harus dinasihati benar-benar supaya dia punya hati yang rela untuk kasih hatinya sama Tuhan. Ya, nggak bisa kita itu, kalau orang Jawa bilang ngerasani, betul? Ngerasani itu apa bahasa Indonesianya, Kak Fer? Bicara di belakang. Ya, bicara di belakang. Hah? Gibah. Nah, tuh, bahasa keren gibah. Bicara di belakang nggak bisa. Ngomong terus terang dengan hati nasihatnya. Pasti aman Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau gibah itu nanti kita kalau bicara sesuatu yang belum tentu kebenarannya benar dengan si A ini akan menyampaikan ke sana itu belum tentu benar juga. Betul? Jalan ketemu ular segini ngomongnya segini. Keliru. Jadi keliru nanti. Jadi mending kita ngomong sendiri saja. Kalau ada hal-hal yang gak baik, duduk sama-sama dewasa bicara. Amin. Ya, gak boleh gibah. Gak boleh ngomong di belakang. Jadi ingat, Tuhan itu menilai hati bukan penampilan. 1 Samuel 6 ayat yang 1 Samuel 16. Coba ayat yang ke-7b. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Di sini dikatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi berkali-kali dikatakan penampilan gak penting kata Tuhan. Tuhan lebih penting lihat hati kita. Apa kita gak boleh berpenampilan cantik, berpenampilan yang heboh gitu? Boleh, siapa yang gak boleh silakan aja. Tapi hati yang terpenting. Percuma penampilannya heboh kalau hatinya gak baik. Orang yang punya hati yang baik, dia pasti tampilnya ya anggun kok, betul? Tampilnya ya pantes kok, tampilnya juga rapi. Ya. Tapi orang yang punya hati yang agak gimana ya? Pasti tampilnya juga amburadul. Ya, saya kok lihat anak-anak pang berkali-kali saya katakan sama anak saya, duh itu mamahnya kira-kira sudah lahir batin itu ngersolo Bapak Ibu Saudara, lihat anak kayak gitu. Saya tuh punya anak pang 3 di rumah. Yang 1 berhasil. Yang 2 ya lari Bapak Ibu Saudara. Betul? Jadi memang mereka itu perlu. Makanya saya rindu ada gereja yang betul-betul menjamah. Bukan cari popularitas. Tapi mau merebut hati mereka supaya berkenan di hadapan Allah. Orang yang punya hati yang baik pasti melayani dengan baik. Ya. Karena orang melayani, orang berbuat baik, orang yang kelihatannya baik. Itu kadang loh Bapak Ibu Saudara, bukan saya menghakimi, bukan saya menjudge. Kadang gimana ya? Belum tentu seperti yang kita lihat di depan. Banyak sekali hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Kadang orang memberi juga belum tentu dia punya kasih untuk memberi. Ya, betul ya. Tapi orang yang hatinya murni, hatinya yang dipulihkan oleh Tuhan pasti hidupnya memberi. Pasti hidupnya melayani. Pasti hidupnya rindu menjangkau jiwa dipakai Tuhan itu pasti. Jadi hidupnya itu bukan untuk cari popularitas. Ya, ketika Tuhan rindu Samuel mengurapi calon raja itu loh. Daud itu tidak dilihat loh sama ayahnya. Soalnya pikirnya sek kecil, betul? Firman Tuhan katakan pipinya ini loh sek merah-merah semu, kemerah-merahan. Masih kecil. Orang kalau masih kecil anak-anak itu kan pipinya bagus, halus, merah kemerah-merahan ya, betul? Kok sudah besar kok enggak ya? Bukan. Sudah burem. Sudah burem. Dulu saya lihat anak saya tuh merah-merah, tak ciumi. Sekarang kok dicium, deket aja sudah. Gitu Bapak Ibu. Loh, aku gitu. Kamu itu anakku, saya gitu. Lek wis besar jangankan dicium, dideketi aja. Gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, tuh kayak gini loh. Saya kadang bilang kamu,
kakimu itu sak mini loh, kakimu sak gini kan punya adik kan, dia punya adik kan kecil namanya Talia, kakinya kan seginian. Nah saya bilang kakimu sak gini dulu, enggak 44, sak gini. Ya kan? Itu anak-anak kita, memang anak cewek dan anak laki beda ya Bapak Ibu Saudara. Kok cewek masih bisa disun-sun, cipika-cipika, cowok enggak bisa. Ya toh? Jadi aduh, tahu gitu ya enggak. Saya enggak tak gede-gede, no ya Bapak. Tapi enggak bisa karena pertumbuhan itu dari bayi ini langsung jadi besar. Kan gitu Bapak Ibu toh, Saudara. Betul kan? Sama kayak kita lahir baru itu loh. Kayak kemarin saya kan sudah katakan, orang lahir baru ya enggak bisa balik lagi untuk berbuat jelek-jelek. Namanya lahir baru, dilahirkan baru. Yang ada pertumbuhan secara rohani. Kita sudah dikasih contoh nih loh, kita manusia lahir ke muka bumi, bayi tetap bayi, nggak berubah ya tetap, tapi nanti dia akan berubah jadi besar, dewasa, kayak gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi di sini dikatakan Tuhan itu menilai hati kita. Jadi Tuhan itu bukan menilai penampilan kita. Penampilan boleh biasa-biasa, tapi hati yang kita punya harus luar biasa. Itu yang dipilih oleh Tuhan. Berikan sorak-sorai dong. Kok kayaknya saudara sepaneng gitu ya melihat dari sini. Gitu ya. Jadi bawa kepada Tuhan. Yang kedua, penuhi hati dengan firman Tuhan. Cara yang kedua, yang pertama bawa kepada Tuhan, yang kedua penuhi hati dengan firman Tuhan. Ya, pasti saudara sudah tahu sendiri. Memenuhi dengan firman Tuhan artinya baca firman setiap hari. Terus makan firman itu supaya Anda mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, mau dan siap dibentuk atau diperbaharui Tuhan. Dibutuhkan keteguhan hati dan dibutuhkan mental untuk masuk dalam prosesnya Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang ekspres. Ya, Tuhan yang apa ini? Instan. Karena semua yang instan itu ujung-ujungnya enggak sehat. Betul ya? Tapi yang tidak instan, yang harus proses, itu ujung-ujungnya menyehatkan. Hari ini makanan pun kembali ke back to nature. Padi suka yang dipoles hanya gini. Kalau orang Jawa bilang disosoh Bapak Ibu Saudara. Sudah tidak yang diputih-putihkan tapi yang kalau sekarang bahasanya kan keren. Brown rice. Padahal itu lek wong Jawa bilang beras sosoh. Gitu. Hah? Yang disosoh gini kita srek. Supaya apa? Kulit luarnya nggak hilang. Dan itu manfaatnya luar biasa. Kalau dulu mungkin kelamaan wes tinggal tuang cur itik gitu. Logo kalau saya bilang cur itik. Mama ini pernah jadi modelnya. Awang loh. Saya pernah jadi modelnya jamu sih muncul. Tadi saya harus di depan rumah cur itik gitu loh Bapak Ibu. Pernah nggak sih ada sponsor itu? Ternyata jamu, nah itu saya pernah jadi sponsor itu, makanya kali diingat orang, wah mama ini keren ya, pernah jadi sponsor jamu, itik. Bintang iklan, tapi iklan jamu. Kalau untuk yang lain tidak memungkinkan lah saya sadar diri. Ya kebetulan aja, kayak gitu kan Bapak Ibu Saudara. Jadi ya saya nikmati saja. Jadi mukanya ada beberapa hari di televisi lokal. Di Malang tuh ada Malang TV. Nah, itu muka saya dulu ngudek jamu. Ngudek jamu, itu ngaduk jamu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi di sini kita harus siap dibentuk, dibaharui oleh Tuhan. Karena itu dibutuhkan keteguhan hati kita. Ya, Yesaya 26 ayat yang ketiga, saudara baca di rumah. Jadi hati kita ini dijagai yang namanya damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu Tuhan sudah siapkan untuk kita. Untuk menjagai hati. Menjadi selompong yang kuat untuk hati kita. Supaya apa? Supaya kita siap berbenturan dengan keadaan yang ada di sekeliling kita.
Ya, orang yang beli HP yang mahal pasti dibelikan casing yang bagus. Betul? Dengan tujuan kalau HP ini jatuh, bok gitu ke tanah, dia tenang. Oh nggak apa-apa, ada casingnya, ada karetnya. Nggak akan HP saya kebentur dengan tanah, dengan lantai. Demikian juga damai sejahtera Tuhan sudah buatkan, rancangkan, siapkan untuk saudara dan saya. Untuk membungkus hati kita. Amin. Ketika hati kita terbungkus dengan damai sejahtera, siap berbenturan dengan siapapun. Bukan orang Kristen tuh sok jagoan, mentang-mentang anaknya Tuhan. Ayo, kamu mau apa sama aku? Wes, aku tak diem aja. Ayo wes, ayo gitu. Bukan Bapak Ibu Saudara. Kita nggak cari masalah. Tapi ketika masalah itu datang sama kita, kita enjoy aja. Amin, amin. Kita enjoy aja. Masalah, kesesakan, kesulitan. Ya toh rumah tangga yang gak harmonis, hubungan dengan keluarga yang gak baik, menantu dengan mertua yang kurang bagus. Ketika kita ngalami seperti itu, ketika hati ini dipulihkan, kita gak ngefek dengan masalah itu. Amin. Kita gak ngefek. Masalah boleh ada, tapi hatiku tetap damai sejahtera. Amin. Sulit cari orang kayak gitu. Ya, adanya gak popo, tapi nangis. Ya toh? Oh gak apa-apa, dia enggak apa-apa, tapi gibah di belakang. Oh enggak apa-apa, aku enggak dipakai, enggak apa-apa, di tempat lain masih dipakai, enggak apa-apa. Itu perkataan yang sakit hati Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Aku ini pinter masak di sini, tapi kok enggak disuruh masak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai hati kita kehilangan damai sejahtera. Amin. Sukacita. Jangan. Hati yang gembira itu adalah obat. Amin. Hati yang gembira itu bikin awet muda. Nggak usah tarik benang, nggak usah ditampari, ditarik gini mukanya. Kalau Anda damai sejahtera, engkau akan awet muda. Amin. Coba kanan kiri dicek. Ya, mana? Cakep kan, sekalipun tua itu lo berseri-seri, betul? Sekalipun lo tua itu memang lo tua ya harus, tidak mungkin. Orang mau lurus terus tidak tua itu tidak mungkin, tua itu pasti. Tapi hati yang sukacita itu susah dicari, Bapak Ibu Saudara. Ya toh, sudah tua terus metudut gue ini. Ya toh, sudah jelek, sudah tua, metudut kan begitu. Sumpek yang lihat Bapak Ibu Saudara, betul? Tapi orang ini lo tua, tapi waduh luar biasa sukacita. Salam, wah gimana gitu. Waduh luar biasa, makanya saya setuju, saya gembira sekali ada kebun anggur di sini. Pak Ishak itu lo lihat awet muda sekali. Ternyata karena menghadapi orang-orang muda. Amin. Harus dengan iman loh, pastor ya kan perkataan iman harus dikatakan loh, jangan bicara ini jemaat tua-tua, jangan jemaat para muda-muda gitu. Loh kan ibu ini kalau nari pinter banget, tak syuting, sudah tak kirim ke Malang Bu, waduh pinter sekali loh ibu, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Jadi harus punya keteguhan hati. Yang keempat, yang terakhir. Ketika ada terakhir dari sini langsung wes. Haleluya. Kalau pendeta bilang yang terakhir langsung muncul. Waduh, seger ya. Yang keempat ini yang terakhir. Cara untuk menjagai hati kita adalah punyai komunitas yang membangun. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Sebaik-baiknya Anda, kalau Anda tidak punya komunitas yang benar, perhatikan tadi di bagian pertama, hati ini riskan. Ya, orang bisa bilang baik hari ini, 1 minggu lagi belum tentu. Karena itu pembaharuan hati itu harus terus-menerus setiap hari dilakukan. Karena itu setiap hari baca firman. Firman akan mengingatkan sama kita bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau tidak punya komunitas yang bagus, komunitas yang membangun, bagaimana kita akan punya iman yang bertumbuh. Contoh, saudara punya keluhan hidup.
Ya, kos ini 5 bulan belum terbayar. Ini contoh saja loh Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi jangan masukkan dalam hati ya. Biar masuk sendiri ya. 5 bulan belum terbayar. Piye iki belum bayar. Nah, saudara ini kan rindu ada pencerahan, betul? Betul ya? Nah, komunitas Anda tidak baik. Saudara sudah punya keluhan, terus jejer dengan orang yang suka mengeluh. Coba bayangkan, keluhan ketemu keluhan jadi apa? Ajur wis ya, hancur sudah, ndak ada yang spirit membangun itu nggak ada gitu loh. Tapi yang ada saudara harus puji Tuhan duduk di tempat ini, gereja ini punya banyak jiwa-jiwa yang siap mensupport Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara itu butuh namanya support system. Amin. Butuh support system, bukan perusahaan aja yang butuh support system. Kita hidup ini butuh support system. Apa support system kita? Ya lingkungan kita. Komunitas kita yang bisa membangun, yang bisa mensupport kita. Sehingga ketika kita susah, kita ada di dalam lingkungan yang membangun, hati kita diberikan sukacita. Amin. Bu, aku ini Bu belum bayar kos Bu. Ojo khawatir Bu, Tuhan itu luar biasa Bu. Tuhan pasti memberikan jalan. Ya, di surga tidak ada utang-utangan Bu. Ya, perkatakan iman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau, sebab hanya Engkau lah yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan memberikan kepadaku semua apa yang aku butuhkan melalui kekuatan, kekuasaan di dalam Yesus Kristus. Wis ngomong Bu. Itu komunitas yang benar Bapak Ibu Saudara. Karena itu di dalam kersel itu Bapak Ibu Saudara didewasakan. Kersel itu menampung duka kita ini loh. Orang nggak mungkin seneng terus, betul? Ada kalanya kita juga susah. Dan banyak hal kesusahannya itu bisa keuangan, bisa sakit penyakit, bisa banyak hal pokoknya. Tapi ketika dalam komunitas yang benar, kita bersaksi, kita mencurahkan kekurangan kita, aku kok gini ya. Semua saling mendoakan. Amin. Firman Tuhan katakan satu orang berkumpul berdoa, Tuhan hadir. Apa yang kamu minta, aku akan kasih. Bapak Ibu Saudara, jangan kita nggak punya komunitas yang benar. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Kita butuh support system. Sekali lagi, tepuk kanan kirinya katakan kamu support sistemku. Ya, support sistemku. Anda kalian ini support sistem saya yang mengingatkan saya. Ya, jadi menjaga kesimpulannya menjaga kemurnian hati dan kelurusannya supaya menghasilkan hidup yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Amin ya. Amin ya. Jadi caranya tadi yang pertama apa? Bawa kepada Tuhan hati kita. Ya, nggak usah malu, percuma. Kita sudah nggak ada malu di hadapan Tuhan ini, wis terbuka semuanya ya. Bawa, ikhlas, hatinya diperbarui, jangan pelit. Sekali lagi Yesus pribadi yang santun. Kalau saudara pegang hati, keras hati, Tuhan juga biarkan loh. Betul? Tapi kalau kita buka hati ini loh Tuhan, ini loh. Tuhan akan menjamah. Roh Kudus akan buat pembaharuan. Dia akan mentransformasi dari hati yang luka menjadi hati yang diberkati. Amin ya. Jadi penuhi hati dengan firman Tuhan, mau dan siap dibentuk, dibaharui oleh Tuhan, dibutuhkan keteguhan hati, dan yang keempat punyai komunitas yang membangun. Amin. Tutup Alkitab saudara. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu. Kita berdiri bersama-sama.
ku dalammu, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, sedulur salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu, ubah hatiku, haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, sedulur salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Inilah doa kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Kasihmu, kasihmu ya Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu, ku mau jadi sepertimu, ku mau jadi sepertimu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan, kami boleh melakukan kebenaran-Mu, memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki ketulusan hati, kami boleh memiliki kemurnian hati, untuk kami boleh melakukan hal yang baik, untuk memberkati, memuliakan nama Tuhan. Memberkati kami semua, seluruh sidang jemaat Tuhan, setiap keluarga kami dimanapun kami pergi melangkah, Tuhan selalu menyertai kami dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Dan ia memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Setiap jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama, kita pulang dengan memberkati yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa surgawi.
kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua.